Perkenalkan, nama aku Elsa Diana. Aku dari company 5 Matex. Jadi company ini aku bakal menjelaskan mengenai sidang, terus dan juga kesan-kesan LPH selama week ketiga kemarin. Jadi yang pertama masuk ke pembahasan teknis sidang. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan teknis sidang, di sini aku bakal menjelaskan pengertian dari sidang itu sendiri. Nah, jadi sidang itu merupakan suatu forum deliberasi formal untuk memutuskan, mengesahkan, dan juga memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, kenapa sih sidang itu penting? Jadi, kenapa sih orang-orang itu melakukan persidangan? Nah, jadi yang pertama untuk merumuskan masalah, untuk memutuskan masalah secara kolektif dan dengan bijak. Yang kedua, untuk menimbulkan rasa tanggung jawab, bukan menimbulkan sih, lebih ke melatih rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu melatih keterampilan berpikir, berbicara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, tujuan dari sidang itu apa sih? Nah, jadi tujuan dari sidang ini itu untuk memecahkan atau merumuskan suatu masalah dalam upaya. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari persidangan itu? Nah, jadi tujuan dari persidangan itu sendiri yaitu untuk memutuskan atau memecahkan suatu masalah dan nantinya untuk menghasilkan suatu keputusan yang bijak dan tepat untuk diambil. Yang selanjutnya ada jenis-jenis daripada persidangan. Nah, teman-teman, di sini tuh persidangan itu beragam ya. Jadi yang pertama ada sidang pleno, ada sidang paripurna, dan juga ada sidang komisi. Nah, yang pertama ada unsur-unsur daripada persidangan itu sendiri. Yang pertama ada pimpinan sidang, yang kedua ada peserta sidang, dan yang ketiga ada notulen. Selanjutnya ada aturan umum dari persidangan nih. Jadi yang pertama aturan umumnya itu pesertanya itu harus penuh dan tidak boleh ada yang kurang. Kedua ada peserta praninjau dan yang ketiga adanya presidium. Nah, jadi presidium ini apa sih? Jadi presidium ini merupakan apa ya? Jadi presidium itu kan ada presidium 1, ada presidium 2, dan ada presidium 3. Nah, jadi si presidium ini merupakan orang yang bertugas untuk memimpin, memandu, dan juga memastikan acara sidangnya itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi syarat-syarat untuk menjadi presidium itu kita ngambil yang umum aja ya. Jadi yang umumnya itu harus mempunyai sifat leadership. Nah, jadi sifat leadership ini tuh merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kan presidium juga pemimpin ya, pimpinan sidang. Nah, jadi kalau misalkan mau jadi presidium harus mempunyai sifat leadership yang dimana sifat itu sangat dibutuhkan sekali untuk seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau misalkan di sidang itu kan ada ketukan-ketukan palu ya. Nah, kalau ketukan palu satu itu bisa jadi untuk memindahkan suatu kepemimpinan presidium satu ke presidium bukan presidium satu ke presidium yang lain atau presidium satu ke orang yang lainnya. Kalau misalkan ketukan kedua untuk mengalihkan, kalau misalkan ketukan ketiga untuk merumuskan dan memutuskan suatu keputusan. Nah, dalam sidang juga ada interupsi. Yang pertama ada point of privilege, point of information, point of question, point of order, point of clarification, dan point of affirmation. Oke, pembahasan yang kedua yaitu mengenai penjualan dari company. Nah, jadi company aku itu